Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro dan Mbak Sis, kita ketemu lagi di channel HNH Therapy Center, di mana channel ini membahas tentang tips sehat dan bugar secara alami. Kali ini kita akan men-share tentang 8 tanda yang membedakan keluhan antara medis dan non-medis. Orang kadang sudah sudah melakukan pengobatan ke mana-mana, belasan kali, puluhan kali, sudah ke dokter bolak-balik, ke rumah sakit bolak-balik, namun belum juga mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sakit ini karena apa gitu kan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka kami menyampaikan ada 8 tanda untuk membedakan antara keluhan medis dan non-medis. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka dulu dari yang pertama. Tanda yang pertama adalah jika sudah lama sakit, sudah berobat ke dokter atau ke rumah sakit, belum juga kunjung sembuh, ini merupakan tanda adanya indikasi keluhan tersebut karena non-medis, jadi bukan medis. Jadi sederhananya, jika keluhannya medis, kemudian bisa selesai dengan metode medis. Tapi jika keluhannya secara medis tidak sembuh-sembuh, ada kemungkinan itu adalah unsur non-medis. Jadi kalau secara umum barangkali hasil pemeriksaan rumah sakit semuanya menunjukkan sehat walafiat, semua dinyatakan normal, tapi tetap kenapa masih dirasakan keluhan yang luar biasa. Tanda yang kedua adalah orang tersebut sama sekali tidak terpikirkan untuk melakukan ruqyah, atau berat untuk melakukan ruqyah, atau takut untuk melakukan ruqyah. Sekalipun sudah direncanakan untuk melakukan terapi ruqyah, tetapi seringkali gagal karena ada banyak kendala untuk sampai pada terapi tersebut, atau gagal sehingga tidak bisa melakukan terapi tersebut. Tanda yang ketiga adalah ketika dilakukan pembekaman, itu biasanya ada tanda di dalam cupping yang bisa terlihat dengan jelas. Bisa berbentuk seperti lingkaran dalam cupping, atau bentuk-bentuk yang tidak dapat dipahami. Tapi intinya bahwa ada bentuk-bentuk tertentu di dalam cupping ketika dilakukan proses pembekaman. Tanda yang keempat adalah orang tersebut tidak percaya dengan gangguan jin, atau dia tidak percaya kalau sakit itu karena gangguan jin. Di sini yang menarik malah. Jadi dia tidak meyakini hal itu. Padahal sebetulnya ada indikasi itu karena non-medis. Tanda yang kelima adalah ketika dilakukan akupuntur, biasanya pada beberapa jarum akan mengalami bengkok. Ini menunjukkan pada titik tertentu terdapat gangguan non-medis. Tanda yang keenam adalah mengalami mimpi. Ada beberapa mimpi yang sangat dominan, misalnya mimpi pertama mimpi melihat ikan atau air. Untuk ikan bisa ikan tawar, ikan laut, kemudian ikan hias. Kalau untuk air bisa air laut, air danau, air sungai, air banjir. Jadi temanya melihat ikan dan air itu menunjukkan ada keluhan di kepala. Jadi ketika Anda mengalami sakit kepala dan mimpi seperti itu menunjukkan bahwa sakit kepala tersebut kategori non-medis. Mimpi tersebut tidak harus kemarin, karena mimpinya bisa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau lebih jauh dari itu. Artinya masanya lebih lama dari itu. Kemudian mimpi melihat ular. Jika mimpi melihat ular, ini menunjukkan bahwa ada gangguan di pencernaan. Kalau wanita di bagian rahim. Kalau untuk pencernaan biasanya orang tersebut terindikasi mengalami sakit mah kronis, mah yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Kemudian kalau di rahim biasanya terindikasi ada tumor misalnya, atau terjadi pendarahan misalnya. Jadi jika Anda mengalami keluhan itu dan pernah mimpi tentang ular, baik ularnya diam maupun ularnya lewat atau ularnya menyerang gitu, itu menunjukkan bahwa ada indikasi gangguan jin dalam keluhan tersebut. Selanjutnya adalah melihat orang yang sudah almarhum. Melihat orang sudah almarhum
sekalipun itu adalah orang tua sendiri, kemudian atau keluarga sendiri, atau itu adalah nenek dan kakek kita sendiri misalnya, itu biasanya ada gangguan dari sisi psikisnya. Jadi orang tersebut sedang mengalami sakit dari pikiran atau dari hati, bisa mengalami kegalauan, bisa mengalami kesedihan yang lama. Jadi mimpi melihat orang yang almarhum itu jika dibiarkan semakin lama, misalnya semakin berat, maka akan terpikirkan tentang kematian, merasa umurnya tidak lama lagi, atau merasa kematiannya akan segera menghampiri. Yang ketujuh adalah tanda dari mata. Jadi caranya Anda harus menggunakan bantuan handphone. Anda foto bagian wajahnya saja, itu potong hanya bagian matanya saja yang terlihat, mata kiri kanan dipotong, biarkan hanya matanya saja, dan lihat bandingan antara mata kiri dan mata kanan. Jika seandainya ukurannya tidak sama, mata kiri dan kanan lebih besar sebelah, maka itu menunjukkan adanya tanda-tanda unsur gangguan non medis. Sebetulnya dari mata ini ada 11 tanda yang bisa Anda temukan, namun ini yang disampaikan baru satu saja. Nanti pembahasan untuk tanda-tanda mata ini kita akan kupas dalam channel berikutnya. Tanda yang ke-8 adalah tentang hubungan ibu dan anak atau suami dan istri. Jadi jika di dalam hubungan tersebut, misalnya suami dan istri, itu komunikasinya kadang tidak nyambung, sering terjadi kesalahpahaman. Kadang istri merasa sakit hati dengan suami, atau suami merasa sering sakit hati dengan istri. Artinya kehidupan dalam rumah tangganya itu dalam sisi komunikasi tidak harmonis. Itu menunjukkan adanya indikasi gangguan, terlebih jika hubungan suami dan istri itu sudah sampai pada proses akan cerai misalnya. Itu tentu gangguannya semakin besar. Kalau pada ibu dan anak misalnya, jika anak mengalami sakit dan lama nggak sembuh-sembuh, itu harus dilihat dari sisi ibunya dulu atau sisi ayahnya dulu, sehingga solusinya adalah ketika dilakukan terapi itu bukan hanya anak, tapi yang lebih penting adalah orang tuanya. Begitu juga pada kasus suami dan istri. Jadi ketika istri sakit lama tidak sembuh, maka harus diikhlaskan atau harus ikhlas suaminya untuk diterapi juga. Atau kalau suami sakit nggak sembuh-sembuh, istri harus ikut diterapi juga dengan niat lillahi ta'ala. Itulah 8 tanda yang membedakan antara keluhan medis dan non medis. Jika Anda mengalami atau merasakan ada salah satu atau salah 2, salah 3, bukan itu ya, salah satu atau lebih dari satu tanda, apalagi kalau sampai 8-8-nya Anda mengalami dan merasakannya, kemungkinan besar Anda terindikasi oleh keluhan non medis. Jadi solusinya harus dilakukan ruqyah, atau kalau kami di sini melakukan metode ruqyah puntur, yaitu penggabungan dari ruqyah dan akupuntur. Apakah jika sudah diruqyah tindakan medisnya berhenti? Tidak, tetap dilakukan. Nanti efeknya tentu tindakan medisnya lebih efektif. Artinya antara di satu sisi medis, di satu sisi ruqyah itu disatukan dalam sebuah proses pengobatan holistik, tetap aja dilakukan, sehingga hasilnya akan lebih baik. Sebagai informasi tambahan bahwa pembahasan ini diambil dari buku yang berjudul Analisa Mata, karangan Haidir NH. Jadi di sini nanti terdapat ada tanda-tanda bekam, kemudian ada tanda-tanda mata. Ini mata-mata yang terindikasi. Nanti kita akan bahas lagi pada channel berikutnya. Nanti kita pisahkan sesinya. Apakah keluhan non medis jika sudah diruqyah itu sembuh? Maka jawabannya ada 2, bisa sembuh, bisa tidak. Kenapa demikian? Banyak sebab, tetapi yang paling pokok ada 2 penyebab. Pertama, ruqyahnya mungkin belum tepat. Yang kedua, internal dari yang bersangkutan atau internal pasiennya yang bermasalah.
Tetapi tetap lakukan ruqyah, lakukan medis, karena tindakan itu adalah tindakan yang paling baik bagi yang sedang mengalami sakit. Demikianlah 8 tanda untuk membedakan keluhan medis dan non medis. Semoga channel ini bermanfaat bagi Anda. Sampai bertemu lagi dalam ulasan lainnya yang tentu lebih bermanfaat bagi Anda.